Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Haja Nurelisa. Di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan PPh 21/26 yang dilengkapi dengan ulasan PMK nomor 66 tahun 2023 Natura. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan PPh 21/26. PPh pasal 21/26 adalah pajak atas penghasilan sehubung dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21/26 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16/PJ/2016 tentang tarif penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 2019. Next, kita lanjut ke PMK nomor 66 tahun 2023 Natura. Kita mulai pasal 3 Natura yang bersumber dari Aktiva. Perusahaan itu punya aset berupa mobil atau aktiva lainnya, dan itu diberikan kenikmatannya ke karyawan atau ke pegawai, dan itu merupakan objek PPh 21. Pasal 3 yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima diperoleh dalam bentuk natura kenikmatan yang menjadi objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang Perpajakan. Dan kita baca ayat 5. Penggantian atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan yang bersumber dari aktiva. Pertama, pemberi penggantian imbalan. Yang kedua, pihak ketiga yang disewa atau dibiayai pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerima. Contoh yang lumrah itu adalah mobil. Itu biasanya digunakan oleh direksi, direktur, atau misalnya manajer. Itu biasanya dapat mobil. Atau mungkin staf biasa, mungkin ada juga yang dapat. Kalau di Aktiva, aset milik perusahaan ngitungnya nggak bisa sembarangan. Dasar menghitung PPh kalau Aktiva, kita menghitungnya dari penyusutannya setahun berapa dibagi 12. Nah, angka per bulannya itu jadi angka penyusutan per bulan berapa plus biaya operasional dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk mobil tersebut. Jadi, seperti tadi biaya penyusutannya berapa, biaya pemeliharaannya berapa, dan biaya operasionalnya berapa termasuk bahan bakar dan lain-lain. Jika di jumlah itu dikatakan natura untuk karyawan dan pasti jumlahnya akan gede. Ini natura yang diperoleh dari aktiva atau dari aset. Kalau dari sewa ya sama aja, sewanya berapa, biaya operasionalnya berapa, nah itu di total jadi itulah yang jadi naturanya. Si penerima natura yang akan dihitung sebagai PPh 21. Lalu kita lanjut di pasal 3 ayat 6. Itu terkait natura berlaku mulai Januari 2022. Jadi ketentuannya mengenai natura itu berlaku mulai 1 Januari 2022 bagi pegawai 1 Januari udah berlaku atau tahun buku 2022. Dari pemberi kerja semisalkan tahun bukunya akhir Maret berarti yang berlaku mulai Maret 2022. Kalau dia tahunnya berarti Januari 2022 itu udah mulai berlaku peraturannya. Lalu pasal 4 dan 5 itu tentang makanan. Makanan itu dikecualikan juga dari objek pajak natura. Pasal 4 yaitu dikecualikannya dari objek pajak penghasilan atau imbalan dalam bentuk natura. Atau kenikmatan yaitu meliputi bahan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Dikecualikan dari objek pajak makanan. Pasal 5 juga tentang makanan berupa kupon makanan. Jadi pada natura kali ini makanan yang diterima oleh seluruh pegawai itu dikecualikan oleh objek pajak. Natura yang berhubungan dengan pekerjaan yang pastinya mungkin di kantor, disediain minuman galon, atau makanan mungkin berupa vitamin, segala macam itu semuanya dikecualikan dari pajak natura. Di pasal 5 ayat 4, jadi batas nilai kupon makanan yang dikecualikan dari objek pajak 1.500.000.
Jadi kalau lebih dari 1.500.000 sebulan, ya berarti kena natura. Selisihnya misal, dalam sebulan kita dapat kupon makanan itu 2 juta. Berarti 1 jutanya yang dikecualikan 500-nya menjadi objek pajak natura. Ini pada pasal 5 ayat 4, yaitu nilai kupon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikecualikan dari objek pajak penghasilan sepanjang tidak melebihi 1.500.000 dalam 1 bulan. Kalau karyawan biasa, staf-staf itu mungkin makannya nggak nyampe 1,5 juta. Kalau direksi, manajer mungkin lebih dari 5 juta. Atau 10 juta, mungkin sampai 20 juta. Untuk angka sesuai RPMK, rencana PMK itu memang ada metode namanya nilai batas tertentu untuk dikenakan natura, berarti berlaku 1,5 juta. Nilainya 1,5 juta ke atas itu dikenakan natura. Kalau 1,5 juta ke bawah itu nggak kena natura. Jika kita dapat kupon makanan senilai 1,5 juta dalam sebulan, itu nggak kena PPh. Tapi kalau 1,5 juta ke atas untuk kena PPh atas selisihnya. 1,5 jutanya bebas, selisihnya kena PPh 21 natura. Itu di pasal 5 ayat. Selanjutnya kita beralih ke pasal 6 terkait keselamatan kerja. Ini dikecualikan juga dari objek pajak natura. Ini terkait pakaian seragam yang berhubungan dengan safety, peralatan untuk keselamatan kerja, antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, atau natura dan kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan pandemi atau bencana nasional. Selanjutnya pasal 8 adalah fasilitas daerah tertentu dikecualikan dari objek pajak natura. Daerah pelosok dapat fasilitas seperti rumah, sarana transportasi, dan lain sebagainya. Hanya di daerah tertentu yang berarti dibebaskan. Beda sama yang di Jakarta atau di mana saja untuk dapat apartemen, dapat rumah, segala macam itu kena natura. Tapi kalau daerah tertentu itu dibebaskan, daerah tertentu tuh mana saja, DJP yang menentukan. Ke pasal 12 sampai pasal 21 ini masih tentang daerah tertentu. Aturan usaha pertambangan yang ada di daerah tertentu karena pertambangan memang di pelosok, gak mungkin di kota. Pertambangan itu dapat fasilitas sama bebas natura, dikecualikan dari objek pajak. Di pasal 22 ini tentang menghitung natura. Dari nilai harga pasar atau HPP menghitungnya bagaimana? Dinilai berdasarkan ketentuan, nilai pasar dan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, dan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk mengganti imbalan dalam bentuk kenikmatan. Berarti yang dinilai nilai pasarnya berapa atau nilai penyusutannya berapa plus biaya yang dikeluarkan untuk operasionalnya itu yang menjadi natura si penerima natura. Yang akan dihitung PPh 21 kalau karyawan biasa, rumah atau apartemen nggak dapat kecuali direksi. Itu pasti dapat. Kecuali mes, kalau mes untuk bersama itu dibebaskan. Kalau mes itu nggak kena PPh natura. Bukan objek PPh natura kalau mes karena digunakan bersama-sama. Oke, kita lanjut di pasal 23. Masa Januari sampai Juni 2023 itu natura dikecualikan dari objek PPh 21 pasal 23. Sementara ternyata di PMK 66 ini masa Januari sampai Juni ini dibebaskan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura yang diperoleh pada masa pajak Januari 2023 sampai dengan masa pajak Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berarti dikecualikan dari objek pajak. Pada pasal 24 itu dijelaskan lagi masa Januari sampai Juni yang belum dihitung naturanya. Maka wajib lapor di SPT orang pribadinya. Ini di pasal 24, jadi penggantian atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diterima diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
yang belum dilakukan pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja atau penggantian atau imbalan atas pajak penghasilan yang terhutang wajib dihitung dan dibayarkan sendiri, serta dilaporkan oleh penerima dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan. Pada pasal 20. Sampai di sini kita membahas tentang pajak penghasilan PPh 21/26 yang dilengkapi dengan ulasan PMK nomor 6 tahun 2023 Natura. Jika ada kekurangan bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.